Selamat datang kembali di channel Dimensi Lain, tempat di mana misteri dan kegelapan berpadu dalam kisah yang menggugah imajinasi. Di episode kali ini, Raka dan Pak Joyo melanjutkan perjalanan mereka ke Telaga Sendu, sebuah tempat yang penuh legenda menyeramkan dan keheningan yang mencekam. Apa yang mereka temukan di sana bukan hanya elemen air, tetapi juga makhluk penjaga yang siap mempertahankan rahasianya dengan segala cara. Siapkan dirimu untuk menyelami babak baru yang penuh ketegangan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini akan semakin dalam dan menyeramkan. Selamat menonton! Episode 7, Jejak Kegelapan. Angin malam menyapu pepohonan, membawa bisikan samar yang hanya dapat didengar oleh hati yang gelisah. Di sebuah pondok kecil di pinggir desa, Raka dan Pak Joyo duduk mengelilingi meja sederhana, memandangi batu merah elemen api yang bersinar redup. Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seolah sesuatu yang tak terlihat sedang memperhatikan. Dua elemen sudah kita dapatkan, kata Raka dengan suara pelan. Tapi ini baru permulaan, kan, Pak? Pak Joyo mengangguk sambil menatap peta tua yang terbentang di atas meja. Peta itu penuh dengan garis dan simbol yang tidak mudah dimengerti, tetapi bagi Pak Joyo, itu adalah panduan mereka menuju misteri yang lebih dalam. Ya, jawabnya. Elemen berikutnya adalah air. Menurut legenda, elemen itu tersembunyi di Telaga Sendu, sebuah danau yang dianggap terkutuk. Banyak yang bilang, siapapun yang mendekati telaga itu akan hilang tanpa jejak. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Cerita tentang Telaga Sendu sudah lama ia dengar, bahkan sejak kecil. Banyak orang desa yang melarang anak-anak mereka bermain di sekitar telaga itu. Apa kita benar-benar harus ke sana, Pak? Tanyanya dengan nada ragu. Pak Joyo mengangguk lagi, kali ini dengan lebih tegas. Ini bukan soal pilihan, Raka. Ini soal kewajiban. Kita harus melindungi desa ini dari kehancuran. Dan untuk itu, kita membutuhkan semua elemen. Setelah memutuskan untuk berangkat keesokan harinya, mereka berdua mencoba untuk beristirahat. Namun, malam itu terasa berbeda. Raka tidak bisa memejamkan matanya. Suara angin yang berdesir di luar pondok terdengar seperti bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Setiap kali ia hampir tertidur, ia merasa ada bayangan yang bergerak di sudut matanya. Ketika akhirnya ia menyerah dan bangkit dari tempat tidurnya, ia melihat Pak Joyo duduk di kursi dengan mata terpejam. Namun, tangan lelaki tua itu menggenggam erat tongkat kayunya, seolah-olah ia siap untuk melawan apapun yang datang. Anda juga tidak bisa tidur, Pak? Tanya Raka sambil mendekat. Pak Joyo membuka matanya perlahan. Tatapannya kosong, tetapi dalam suaranya ada nada peringatan. Ada sesuatu di luar sana, katanya lirih. Sesuatu yang mengikuti kita sejak dari Bukit Merah. Raka merasa dadanya sesak. Apa yang harus kita lakukan? Pak Joyo menggelengkan kepala. Kita harus tetap waspada. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Pagi harinya, mereka memulai perjalanan ke Telaga Sendu. Jalan menuju telaga itu melewati lembah yang curam dan hutan yang lebih gelap dari yang pernah mereka lewati. Matahari tampak enggan menyinari jalan itu, seolah-olah bahkan cahaya takut untuk masuk. Telaga itu ada di balik lembah ini, kata Pak Joyo sambil menunjuk ke depan. Tapi hati-hati, Raka. Tempat ini penuh dengan jebakan, baik yang terlihat maupun yang tidak. Saat mereka berjalan, suara langkah kaki mereka terasa semakin keras, seperti bergema di seluruh hutan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Suara langkah itu tidak hanya berasal dari mereka berdua. Raka berhenti sejenak dan mendengarkan. Ada langkah kaki lain yang mengikuti mereka dari belakang. Pak, bisiknya. Ada sesuatu di belakang kita. Pak Joyo mengangguk perlahan tanpa menoleh. Aku tahu. Jangan menoleh, Raka. Apapun yang terjadi, jangan menoleh. Raka mencoba mengikuti perintah Pak Joyo, tetapi rasa ingin tahunya hampir tidak tertahankan. Ia merasa udara di belakangnya semakin dingin, dan desah napas yang tidak manusiawi terdengar semakin dekat. Akhirnya, keberaniannya runtuh. Ia menoleh. Di balik pepohonan, ia melihat sosok tinggi kurus dengan mata hitam yang kosong. Wajahnya pucat, hampir transparan, dengan senyum aneh yang membuat darah Raka membeku. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi tatapannya seperti menembus jiwa Raka. Raka!
Seru Pak Joyo dengan nada penuh peringatan. Raka tersentak dan kembali menghadap ke depan, tetapi bayangan sosok itu masih tertanam di pikirannya. Apa itu tadi, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Penghuni telaga, jawab Pak Joyo singkat. Ia mencoba mengalihkan perhatian kita. Jangan biarkan dia menang. Setelah berjalan beberapa jam, mereka akhirnya tiba di tepi Telaga Sendu. Danau itu tampak tenang, terlalu tenang, dengan permukaan air yang memantulkan bayangan pepohonan di sekitarnya. Tetapi ada sesuatu yang tidak wajar. Udara di sekitar danau terasa berat, dan suara alam tampak menghilang. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada angin yang bertiup. Kita harus menemukan elemen air di sini, kata Pak Joyo sambil memandangi danau. Tapi ingat, jangan menyentuh airnya. Air ini bukan air biasa. Raka mengangguk, meski rasa takut mulai menguasainya lagi. Mereka mulai menyusuri tepi danau, mencari tanda-tanda keberadaan elemen air. Di kejauhan, Raka melihat sebuah batu besar dengan ukiran aneh di permukaannya. Pak, itu mungkin petunjuknya. Seru Raka sambil berlari mendekat. Namun, sebelum mereka bisa mencapai batu itu, permukaan danau mulai beriak, meskipun tidak ada angin. Dari tengah danau, muncul sosok wanita dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh air. Wajahnya cantik tetapi dingin, dengan mata yang memancarkan kebencian. Kalian tidak seharusnya ada di sini, katanya dengan suara yang menggema di seluruh danau. Pak Joyo melangkah maju, mencoba berbicara dengan tenang. Kami tidak ingin mengganggumu. Kami hanya ingin mengambil elemen air. Wanita itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu penuh dengan ancaman. Elemen itu adalah milikku. Jika kalian menginginkannya, kalian harus membayar dengan jiwa kalian. Air di sekitar wanita itu mulai bergerak, membentuk pusaran yang semakin besar. Raka merasakan kakinya ditarik oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya hampir terjatuh ke dalam air. Raka, ambil batu itu sekarang. Teriak Pak Joyo sambil menancapkan tongkatnya ke tanah untuk menahan diri. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Raka berlari menuju batu besar itu. Di atasnya, ia melihat sebuah kristal biru yang memancarkan cahaya lembut. Ia meraih kristal itu, dan seketika pusaran air di danau berhenti. Wanita itu mengeluarkan jeritan melengking sebelum akhirnya menghilang ke dalam air. Pak Joyo mendekati Raka yang masih gemetar. Kau berhasil, katanya sambil menepuk bahu Raka. Tapi ini belum selesai. Kita harus segera pergi sebelum sesuatu yang lebih buruk muncul. Mereka meninggalkan Telaga Sendu dengan perasaan lega tetapi juga waspada. Di balik keberhasilan mereka, ancaman semakin nyata, dan perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai. Episode 8. Kutukan Telaga Sendu. Raka dan Pak Joyo berjalan dengan langkah terburu-buru, meninggalkan Telaga Sendu yang kini kembali tenang, tetapi tetap menyimpan aura kegelapan. Di tangan Raka, kristal biru elemen air bersinar redup, seperti nyala lilin yang berusaha melawan hembusan angin. Namun, di setiap langkah mereka, perasaan aneh terus menghantui, seolah sesuatu, atau seseorang, mengikuti mereka. Pak, apa menurut Anda kita sudah aman sekarang? Tanya Raka dengan suara gemetar. Ia mencoba mengatur napasnya, tetapi jantungnya terus berdegup kencang. Pak Joyo berhenti sejenak, menatap hutan yang kini lebih gelap daripada sebelumnya. Udara terasa semakin dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang datang dari pepohonan. Tidak, Raka, jawabnya akhirnya. Telaga Sendu tidak pernah benar-benar membiarkan siapapun pergi begitu saja. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi sesuatu di belakang mereka membuatnya membeku. Suara langkah kaki yang berat terdengar, mendekat perlahan, namun tidak ada apapun di sana ketika ia menoleh. Jangan menoleh! Seru Pak Joyo dengan nada keras. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Itu cara mereka melemahkanmu. Fokus pada jalan di depan, Raka. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Namun, hutan seolah-olah memiliki rencana lain. Jalan yang tadi mereka lalui tampak berubah, seperti diliputi kabut tebal yang menutupi pandangan. Raka merasa mereka hanya berjalan berputar-putar tanpa arah. Pak, kita tersesat. Katanya panik. Pak Joyo menggenggam tongkatnya lebih erat. Tidak, ini bukan tersesat.
Hutan ini sengaja menahan kita. Kita harus menggunakan elemen ini untuk keluar. Ia membuka tas kain kecilnya dan mengeluarkan dua elemen yang sudah mereka kumpulkan, batu merah api dan kristal biru air. Pak Joyo mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Raka. Suaranya rendah, tetapi penuh kekuatan. Batu elemen api dan air mulai bercahaya, tetapi cahaya itu justru menarik perhatian sesuatu yang besar. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Pohon-pohon bergoyang, dan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Dari balik kabut, muncul sosok raksasa berbentuk bayangan gelap dengan mata merah menyala. Sosok itu mengeluarkan suara geraman yang membuat darah Raka terasa membeku. Itu penjaga hutan. Seru Pak Joyo sambil menarik Raka untuk berlari. Makhluk itu akan mencoba menghentikan kita. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi bayangan raksasa itu semakin dekat. Setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Raka merasa kakinya lemas, tetapi ia tidak berani berhenti. "Pak, apa yang harus kita lakukan?" teriaknya sambil menoleh ke arah Pak Joyo. Pak Joyo tidak menjawab. Ia berhenti di tengah jalan, menghadap sosok raksasa itu dengan tongkatnya yang terangkat tinggi. "Lanjutkan perjalananmu, Raka," teriaknya. "Aku akan mengalihkan perhatiannya." "Tidak, Pak. Saya tidak bisa meninggalkan Anda." Raka memekik, tetapi Pak Joyo tetap bersikeras. "Ini perintah." Pak Joyo menatapnya tajam, tetapi di matanya terlihat ketulusan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Elemen-elemen itu harus sampai ke tempat yang aman. Itu tugasmu sekarang. Dengan berat hati, Raka berlari meninggalkan Pak Joyo yang kini berdiri sendirian menghadapi penjaga hutan. Air mata mengalir di pipinya saat ia mendengar suara ledakan besar di belakangnya, diikuti oleh jeritan makhluk yang mengerikan. Raka terus berlari hingga ia mencapai ujung hutan. Di depan matanya terbentang sebuah lembah dengan jalan setapak kecil yang menuju desa. Namun, ketika ia hampir merasa lega, suara tawa lembut terdengar di belakangnya. Ia berbalik perlahan, dan di sana, di tepi hutan, ia melihat sosok wanita dari Telaga Sendu. Wanita itu berdiri dengan senyum dingin di wajahnya, rambut panjangnya berkibar seperti disapu angin yang tidak ada. "Kau pikir kau bisa kabur dariku, manusia kecil?" katanya dengan nada penuh ejekan. Raka merasakan ketakutan menjalari tubuhnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di tanah. Wanita itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Namun, sebelum wanita itu bisa menyentuhnya, suara mantra Pak Joyo terdengar dari dalam hutan. Wanita itu berhenti, matanya membelalak, dan tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tertiup angin. "Pak Joyo," bisik Raka dengan penuh harapan. Suara itu perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang mencekam. Raka tidak tahu apa yang terjadi pada Pak Joyo, tetapi ia tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan. Dengan langkah berat, ia menuruni lembah, membawa dua elemen yang kini menjadi beban tanggung jawab yang besar. Di kejauhan, desa Rimbasari terlihat kecil tetapi penuh harapan. Namun, di dalam hatinya, Raka tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan kegelapan dan bahaya. Demikian kisah kita di episode kali ini, di mana Raka dan Pak Joyo menghadapi teror dari Telaga Sendu hingga penjaga hutan yang penuh misteri. Perjalanan mereka semakin menegangkan, dan bahaya tak henti-hentinya mengejar. Apa yang sebenarnya terjadi pada Pak Joyo? Dan rahasia apa lagi yang akan terungkap di desa Rimbasari? Semua itu akan terjawab di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Dimensi Lain agar kamu tidak ketinggalan cerita penuh misteri berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi, karena kisah ini masih jauh dari akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap waspada terhadap sisi lain dunia.